Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Surya, NIM Z11 2023 00066. Akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah konsep e-bisnis yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-bisnis Terintegrasi dan Otomatisasi. Di pendahuluan, latar belakang usulan pengembangan proyek aplikasi. Perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang memotivasi pengembangan aplikasi bisnis yang semakin tinggi sehingga membutuhkan sistem yang cepat dan aman. Muncullah pengembangan aplikasi bisnis yang terintegrasi dan otomatisasi. Kemudian tujuan dari proyek aplikasi tersebut yaitu pengembangan proyek seperti peningkatan efisiensi operasional, peningkatan layanan pelanggan, atau ekspansi pasar. Adanya aplikasi tersebut pasti memiliki manfaat. Seperti pelanggan dengan adanya aplikasi bisnis dapat membantu mengotomatisasi proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan tersebut. Proses yang dulunya memakan waktu lama serta rentan terjadi kesalahan kini dapat dilakukan lebih cepat dan akurat dengan bantuan aplikasi, meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian di analisa kita dapat mengidentifikasi proses yang dapat diotomatisasi, yang mana memungkinkan membangun, mengelola, dan mengoptimalkan alur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Kita menggunakan diagram fishbone yang dapat mengidentifikasi permasalahan dan peluang pasar yang mendorong pengembangan proyek aplikasi bisnis. Kemudian saya mencari contoh yang bisa digunakan sebagai masukan untuk proyek yang saya buat, karena saya belum bisa membuat diagram fishbone tersebut. Diagram ini mengidentifikasi permasalahan atau performa atau fungsi aplikasi web yang rendah. Kemudian developer pun mengumpulkan berbagai kemungkinan menyebabkan ke dalam 6 faktor. Di antaranya adalah pertumbuhan data yang tidak teratur, database yang tidak optimal, source code atau kode program yang buruk, konfigurasi default, load distribution yang tidak maksimal, dan lonjakan traffic. Diagram fishbone ini juga sama dengan project yang sedang saya buat. Kemudian desain, ada desain model bisnis dan model pendapatan. Kita menggunakan diagram BPMN. Ada receive order, check credit, fill order, serta send invoice. Kemudian order complete. Desain konseptual, menyajikan gambaran desain sistem aplikasi menggunakan alat bantu pemodelan sistem seperti konteks diagram, DFD level 0, atau US case diagram, dan skenario US case. Kemudian saya memaparkan bagaimana gambaran desain pada proyek saya. Di sini ada sistem pemesanan produk, website, toko online. Ada pelanggan website, kemudian pelanggan terdaftar, serta pelanggan belum terdaftar. Di dalam pelanggan terdaftar bisa langsung melihat produk, memesan produk, kemudian check out produk. Di bagian pelanggan belum terdaftar bisa melakukan daftar akun. Kemudian desain arsitektur e-bisnis atau e-commerce. Di dalam desain tersebut saya bisa memaparkan ada 9 desain, yaitu yang pertama akses control dan security atau pengendalian akses dan keamanan. Desain tersebut menjelaskan pengendalian akses dan langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan. Kemudian profiling and personalizing atau membuat profil dan personalisasi, yaitu mengurangi cara pembuatan profil pengguna dan personalisasi layanan. Kemudian yang ketiga, search management atau manajemen pencarian, yang menjelaskan proses dan manajemen pencarian yang digunakan. Kemudian konten manajemen atau manajemen isi, yang mendeskripsikan bagaimana sistem akan mengolah dan menyajikan konten. Kemudian konten manajemen atau manajemen katalog, di mana manajemen tersebut mengelola katalog produk atau layanan yang ada. Kemudian workflow manajemen atau manajemen arus kerja, yang menggambarkan alur kerja dan manajemen arus kerja dalam aplikasi. Kemudian ada pembayaran, karena setiap e-commerce tersebut pasti ada menu pembayaran setelah pelanggan melakukan checkout.
di mana menu pembayaran tersebut dapat membayar dengan berbagai cara seperti melalui bank atau e-wallet atau dompet digital. Kemudian ada event notification atau pemberitahuan. Aplikasi dapat memberikan notifikasi pesanan, promo, atau update dari aplikasi kepada pelanggan. Kemudian collaboration and trading atau kerjasama dan perdagangan. Kesimpulan dari tugas saya ini yaitu pengembangan aplikasi bisnis terintegrasi dan otomatisasi dapat diambil beberapa kesimpulan penting, yang mana proyek pengembangan aplikasi bisnis ini muncul sebagai solusi yang relevan untuk menanggapi tuntutan pasar yang terus berubah dan meningkatkan daya saing bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.